kajian oleh Ustaz Abdul Rahman Ayub tentang terorisme dan radikalisme, yang di situ kita belajar bahwa justru Islam sedikit sekali, yang artinya yang mengatasnamakan Islam itu sedikit sekali. Tapi sayangnya apa? Kita kalah di media, bahwa media ini dikuasai orang-orang yang membenci Islam, sehingga Islam salah sedikit diekspos besar-besaran, atau aliran-aliran yang mengatasnamakan Islam diekspos besar-besaran, sedangkan kalau mereka melakukan teror diumpet-umpetin. Mungkin kurang lebih gitu ya Ustaz ya. Dan juga kita diingatkan oleh beliau untuk tidak gampang terpancing. Di negeri yang aman seperti ini justru jangan membuat teror. Walaupun niatnya baik, kalau caranya salah akan jadi salah. Nah, ini akhir-akhir ini di media saya difitnah besar-besaran, luar biasa. Saya lihat yang men-share itu sampai ratusan, mungkin di tempat lain sampai ribuan, yang katanya saya panglima ISIS. Panglimanya bukan cuma ngaji di sono, tapi pimpinan berarti itu. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini klarifikasi saya. Yang jelas itu memang diawali karena ada foto ini, ya. Saya berfoto dalam sebuah masjid, di sebuah masjid yang waktu itu saya baru aja BAP, ya. Nanti saya jelasin BAP-nya apa, karena apa. Saya foto bersama umat Islam Bekasi. Saya tinggal di sini sejak 2012. Ini kejadiannya 2013. Jadi saya datang ke acara BAP polisi, saya di BAP. Sebagaimana saya pernah di BAP di Bogor. Nanti saya jelasin juga kenapa di BAP. Setelah BAP acara itu, saya sholat zuhur. Kemudian foto bersama umat Islam yang mendukung saya. Dan waktu itu ada bendera itu, dan belum rame-rame soal ISIS. Jadi yang kita tahu benderanya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bendera Islam. Kemudian ada juga foto ini diupload, diberitakan katanya itu ISIS. Ya, kalau boleh lihat Bapak Ibu, di dada saya itu ada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang memang mirip sekali dengan bendera ISIS. Tapi boleh dilihat bagian bawahnya, kalimatnya apa itu? Ar-Ruqyah Asy-Syar'iyyah, bukan Daulah Islamiyah fi Irak wa Syam atau seperti itulah. Ya, kalau ISIS kan kalimatnya seperti itu, Daulah Islamiyah. Kemudian foto ini juga disebar. Katanya ini pelatihan tentara ISIS katanya. Padahal ini saya waktu itu karyawan Indosat bersama bos saya Pak Mirza Helmi dan seluruh staf-stafnya. Kami latihan paintball, tembak-tembakan yang kalau ketembak tuh kena cat warna merah, warna biru, dan saya kena di sini lumayan sakit warna biru waktu itu. Ini disebut oleh media itu tentara ISIS katanya. La haula wala quwwata illa billah. Ini tahun 2006 atau 2005 saya lupa. Yang orang banyak nggak tahu, saya itu mantan Islam Jamaah. Kalau beliau Jamaah Islamiyah, kita sawa-sawa ya. Mirip-mirip. Ya, Jamaah Islamiyah, ini Islam Jamaah. Saya dari bayinya di Islam Jamaah memang. Dari kakek nenek saya semua, bapak ibu saya sampai sekarang, seluruh sepupu saya, keponakan Islam Jamaah. Dan sejak kecil saya diajarkan bahwa selain jamaah kita, selain orang-orang yang tidak berbaiat kepada imam kita, kafir kullu, seluruhnya kafir. Walaupun tahajud, puasa, haji, umroh, kafir semua. Dan 2007 saya mulai nakal. Nakal itu apa? Berteman dengan aktivis-aktivis Islam dari NU, Muhammadiyah, PKS, Salafi di kantor. Karena saya memang senang bergaul, jadi agak bergesekan sama mereka. Saya tanya tentang Islam Jamaah, saya tanya tentang hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73. Ya, tentang perpecahan umat Islam. Jadi 73 golongan. Kan orang Islam Jamaah selalu pakai dalil ini kan. Kulum finnar wa wahidatun fil jannah wahya jamaah. Semuanya di neraka, yang 72 sintani wa sab'una finnar, 72 golongan masuk neraka, wahidatun fil jannah wahyal jamaah. Makanya mereka sebut pengajiannya Islam Jamaah, karena mereka mengklaim sebagai yang satu itu. Padahal satu ini ulama menafsirkan Ahlus Sunnah
wal Jamaah. Ya mereka baiat sendiri, punya imam sendiri, mereka punya negara dalam negara Indonesia ini. Tahun 2010, mohon maaf, saya sesuai alur aja deh sebelum ke sana ya. Tahun 2000 berapa ini? 2012 saya dikepung, diserbu 300 orang. Gebukin saya. Alhamdulillah cuma kena sedikit di sini sekali. Yang lainnya saya tangkis-tangkis begini. Kok bisa? Karena ada 5 orang mahasiswa Muhammadiyah yang jagain saya. Saya waktu itu diundang di Universitas Ibnu Khaldun di Bogor untuk menjelaskan apa itu Islam Jamaah, apa itu ajarannya. Saya merasa pengen melindungi akidah umat. Bismillah, ayo saya jelasin dengan bukti-bukti, dengan video ada, dokumen ada, foto ada, lengkap. Saya sempat melaporkan mereka ke Jaksa Agung, menyurati mereka hingga presiden, datang ke MUI, ke Departemen Agama, Masya Allah, udah saya datangin semua itu, MPU Aceh. Sampai akhirnya saya geram karena ini masih terus menipu umat. Kawan-kawan saya yang punya istri diambil istrinya, diusir dari rumah, perempuan ada yang diusir dari kampungnya, nggak diakui anak lagi. Ada yang hampir gila gara-gara tidak diakui anak oleh bapaknya. Karena saya terpanggil, saya dakwah. Saya buat video akhirnya. Nah ini dia video. Tahun 2013 bulan April saya buat video, yaitu tantangan sumpah mubahalah. Ayo, kalau emang ente udah berubah, nggak ngafir-ngafirin umat Islam, ayo sumpah sama saya. Kita lihat siapa yang diazab oleh Allah. Kurang lebih gitulah sumpah mubahalah. Jadi sumpah mubahalah itu bagian dari syariat Islam. Orang yang berdusta akan diazab oleh Allah. Saya berani melakukan ini karena saya tahu mereka masih berdusta kepada umat Islam. Gara-gara video ini saya diperkarakan oleh mereka, dikriminalisasi. Yang menerima laporannya seorang kapolsek, yang kapolsek ini adalah pelatih silatnya Islam Jamaah. Jadi mereka pura-puranya yang satu melaporkan, nanti yang satu nerima laporan, penjara. Nah, habis BAP saya foto-foto karena memang umat Islam, ada juga wartawan di situ mendukung saya. Saya dipenjara oleh kapolseknya, ditahan. Gara-gara ditahan, umat Islam di Bekasi demo waktu itu. Ya, demo. Karena mereka tahu ini Islam Jamaah ini. Mereka tahu. Saya yang di media nggak terlalu kuat pemberitaannya. Saya dipenjara dan kasusnya sekarang ini masih di MA. Ya, jadi belum putus nih. Terakhir saya kalah. Ya, divonisnya 1 tahun penjara dan denda 100 juta. Cuman kasusnya lagi di MA, kasasi. Jadi saya mohon doanya semua. Karena niat saya sebenarnya pengen jagain akidah umat, jangan nyemplung ke sini, bahaya. Kenapa bahaya? Saya berikan sebuah contoh. Waktu itu ada Syekh Abdul Razak datang ke Masjid Istiqlal. Salah seorang peserta daurahnya pengen ketemu saya. Kenapa ketemu? Karena dia punya anak sejak kecil ngaji di Islam Jamaah. Seneng kan punya anak ngaji, dikasih Quran gratis kan, kasih buku, kasih makan. Begitu gede, ibunya dianggap kafir. Nah ini nangis sampai nggak bisa nangis. Jadi nangisnya tuh sampai pucat. Pokoknya bener-bener, gimana Ustadz, saya harus gimana? Saya udah nggak didengerin anak saya. Ada yang seperti itu. Ada yang dikafirkan oleh bapaknya. Ada yang bapaknya dikafirkan oleh anaknya. Nah ini fenomena akidah Khawarij ya. Tadi Ustadz bilang kan apa? Terorisme yang mengatasnamakan Islam, dia punya akidah namanya Khawarij. Gampang sekali menganggap orang lainnya itu kafir, takfiri. Kalau bahasa sekarang kita kenal istilah takfiri. Nah ini aliran ini Islam Jamaah yang sejak saya kecil ada di sana, itu takfiri. Niat saya menjaga umat jangan sampai kayak begitu, tapi malah diperkarakan. Allahul musta'an. Nah itu saya jadi Islam Jamaah. Dan foto-foto ini tadi ya, foto-foto ini foto ketika saya di BAP. Setelah di BAP, jadi bukan tentara ISIS, nauzubillah min dzalik. Dulu saya takfiri waktu di Islam Jamaah, begitu keluar saya ngaji di beberapa ustadz yang memang afiliasinya atau kelompoknya boleh dibilang itu ada di Roja. Ya saya ngaji, dengerin radio Roja, saya nonton Roja TV, Wesal TV. Tidak ada satupun yang ISIS.
Jadi agak aneh kalau tuduhannya malah ISIS. Justru saya keluar dari Islam Jamaah karena niat saya nggak mau menganggap Islam yang lain kafir. Ini malah tuduhannya balik ke saya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, bukti lainnya, Bapak Ibu, saya juga seorang trainer ruqyah. Saya diundang oleh ormas-ormas, diantaranya Muhammadiyah, PKS, NU. Ini ada salah satu buktinya. Saya diundang ke NU Brebes, ke sebuah pesantren, karena ada kesurupan massal. Santrinya 13 orang kesurupan, belum sembuh-sembuh, sampai berapa sebulanan mungkin. Alhamdulillah saya datang, saya ruqyah bersama tim. Ya. Kemudian saya juga bikin pelatihan ruqyah di Kementerian Dalam Negeri. Ya, kan katanya di situ di berita itu ditulis ada menganggap dari mulai RT sampai presiden kafir semua. Masa saya mau ngurusin Kementerian Dalam Negeri, bukan hanya kementeriannya tapi karyawannya, bikin pelatihan, ratusan orang ini yang hadir. Terus saya katanya mengkafirkan seluruh polisi, TNI Tohut katanya. Di berita itu ya, di berita itu. Nah, ini saya bikin pelatihan buat polisi di Banyuwangi. Sehari sebelum Ustadz Abdurrahman Ayub mengisi kajian tentang terorisme dan radikalisme juga di sana. Ini saya foto bersama jajaran Polres, Wakapolres dan Kapolsek di Banyuwangi. Ini luar biasa tuduhannya. Ya, ini sedikit klarifikasi. Yang jelas saya dulunya memang takfiri, khawarij. Alhamdulillah dengerin Radio Roja sembuh. Tapi tuduhannya malah dianggap saya takfiri, panglimanya lagi. Masya Allah, ini luar biasa ya. Akhirnya saya mengadu ke beliau, saya cerita, dan beliau ternyata kenal. Bahkan dulu sempat hampir masuk ya Ustadz ya. Beliau dulu hampir masuk Islam Jamaah, malah ikut yang lebih ekstrim lagi, yang pakai bom-bom segala. Kalau Islam Jamaah nggak berani ngebom, ya. Dia khawarij, tapi khawarij yang penakut atau khawarij banci. Di belakang dia bilang kafir, kafir, kafir. Tapi kalau di depan, oh enggak kok, enggak. Itu kalau bilang khawarij banci lah. Kalau ini khawarijnya khawarij beneran. Mungkin sedikit dari saya itu. Jadi tolong bantuannya Bapak Ibu umat Islam untuk bantu seandainya ada yang memfitnah saya, tolong kasih tahu berita ini ya. Dan klarifikasi ini juga sudah saya rekam dan ada di YouTube. Jadi Anda boleh cek. Kali aja ada temennya yang pernah memfitnah saya, tolong dikasih linknya, mungkin seperti itu. Dari saya mungkin cukup sekian ya Pak Ardi. Jazakallah khairan. Mungkin dilanjutkan dengan tanya jawab kepada Ustadz Abdurrahman Ayub. Tafadhol. Ya, sebelum tanya jawab, sedikit kita ambil faedah pelajaran dari ini. Tidak boleh mudah-mudah menuduh orang ISIS, khawarij, teroris, tidak boleh. Dulu kita pernah ada itu fenomena orang yang berjanggut, orang yang cingkrang, teroris. Ya, ini saya di BNPT begini, saya dekat sama orang-orang Densus begini. Tidak, yang terakhir yang mengadakan penembakan di Tamrin itu nggak ada janggutnya, celananya isbal, ya, gitu. Jadi jangan dari penampilan, ya, jenggot atau janggut, purdah. Itu bukan ciri khas teroris. Itu adalah syariat. Ya, mau pakai huruf sana dia di hadapan Allah nanti, nggak pakai juga dia menghadap Allah nanti, nggak ada kait mengait dengan teroris. Nah, juga Indonesia alhamdulillah rapi, ada BIN, Badan Intelijen Nasional, ada BNPT, ada Densus. Nggak boleh orang umum, oh si fulan teroris, ini nggak boleh. Ya. Saudara saya ini saya udah cek dengan bidang ininya, ya petinggi Densus. Ya, saya tanya, oh nggak ada itu. Katanya kan DPO, katanya daftar pencarian orang. Ya nggak apa-apa, cari untuk tambah jodoh nggak apa-apa. Amin. Tapi jangan untuk teroris ya. Katanya DPO. Saya cek, kita nggak boleh sembarangan. Ya, kenapa dalam Islam itu ada istilah, ya, orang bersalah tidak dihukum itu lebih ringan daripada orang bersalah dihukum, orang tidak bersalah dihukum. Orang tidak bersalah dihukum dituduh itu zalim. Tapi kalau orang bersalah karena dia pintar mengelak, tidak jadi dihukum, dia nggak akan lepas dari hukuman Allah walaupun dia lari dari hukuman dunia.
Nah itu, jadi harus hati-hati. Dan kita ini memang harus praduga tak bersalah itu dikedepankan. Ya, jadi saudara saya ini, ya, adik saya ini, Adam Amrullah bersih dari itu. Saya udah cek dengan petinggi Densus dan juga di BNPT juga tidak ada, dan memang tidak ada ciri-ciri ke arah itu. Ya, taruh penampilan kiai ini. Ya. Pelajar. Pelajar ya. Iya. Jadi ini pelajaran untuk kita, jangan mudah menuduh seseorang. Dan kalau bukan bidangnya ngapain nuduh? Gak ada urusan. Ya, itu urusannya Badan Intelijen, urusannya BNPT, urusannya Densus. Kita rakyat sudah jangan saling menuduh. Ya, dan tidak ada ciri khas teroris dari janggut, dari Purda, dari Rukyah. Nggak ada. Rukyah nggak ada kaitannya dengan teroris. Ya, walaupun mungkin tadi lambangnya mirip-mirip ya. Kalau bisa diganti lah. Ya, jadi rakyat itu umat kagak takut. Ya, yang lebih inilah. Kadang-kadang memang gitu. Ada nama atau lambang yang sebetulnya itu dalam Islam tidak ada masalah. Tapi ketika dipakai oleh kelompok yang salah, ya jadi salah atau kebawa. Nah, kalau istilah ya kena, kalau berteman dengan penjual atau penjual minyak wangi kan wangi. Kalau sama tukang besi ya kena asapnya. Kan begitu, karena ada kemiripannya. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan boleh buat satu-satu, buat Bapak dulu. Kan kita lihat bahwa umat manusia ini kan ada yang sebagian membenci Islam. Tentu dia nggak bisa merusak Islam dengan cara langsung to the point. Dia harus masuk dalamnya kan. Seperti misalnya dia membuat bisnis lah, itu kan contohnya kan dia mengatasnamakan Islam kan. Nah, sekarang kan lagi banyak kan fenomena Wahabi gitu kan. Nah, udah gitu kan itu kan Wahabi itu kan dituduhkan orang yang sana isbal, yang menegakkan sunnah. Nah, apakah itu juga termasuk pemahaman-pemahaman yang diberikan kepada, yang saya dengar sih kepada Syiah yang sudah terungkap kedoknya oleh para ulama Saudi Arabia lalu disebarkan, lalu dia ingin menutupi kedoknya itu dengan cara menyebutkan orang-orang Sunni ini seperti Wahabi. Apakah itu benar? Mohon tanggapannya. Dan pada Ustaz satu lagi ini kan Ustaz kan sering muncul di media ya. Nah kan alhamdulillah sekarang udah kenal sunnah, yang dulunya mungkin dekat kepada bid'ah lah. Nah ini kan ada perubahan tentu ya. Nah kalau kita lihat di media ini kan jarang ya ustaz-ustaz sunnah kan berdakwah. Tentu yang dipilih ustaz-ustaz yang kebanyakan lah. Nah itu apakah di media itu ustaz-ustaz sunnah ini susah untuk mendapatkan tempat di media untuk berdakwah secara ma'ruf nahi munkar? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab dulu langsung ya. Ya. Ya memang sebetulnya kelompok Wahabi itu nggak ada. Tapi dimunculkan oleh Inggris ketika ya orang-orang India yang pergi haji umroh, dia belajar dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengajarkan tauhid yang murni, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan seterusnya. Ya, efek daripada itu ketika kembali melawan penjajah Inggris, jadi mujahid, karena tauhid itu kan salah satunya tahrir, ya, memerdekakan, ya, penyembahan kepada manusia kepada Rabbnya manusia, ya, tahrir min ibadil ibad ila rabbil ibad. Nah perjuangan ini mengganggu penjajah. Nah dengan mudah Inggris menyebut ini kelompok Wahabi. Kenapa? Karena memang ada kata Wahabi yang ditakuti sejak abad 2, yang dibangun oleh tokoh Khawarij Ibadiyah, yaitu Abdul Wahab bin Abdurrahman Rustumiyah. Ini memang Khawarij, membunuh Ahlussunnah. Jadi kata Wahabi memang sudah ditakuti sejak abad kedua. Nah Inggris itu bukan bodoh, penjajah yang pinter.
Mereka tahu sejarah. Ini kalau ditujukan kepada perjuang ini, kata Wahabi, mesti akan dilawan oleh orang Islam sendiri. Sejak itu pejuang-pejuang yang telah memahami tauhid dilawan oleh orang Islam yang salah faham, digembar-gemborkan oleh Inggris sampai sekarang. Dengan ciri-ciri, contohnya saya tanya sekarang, Imam Bonjol itu pejuang apa teroris? Pejuang. Penampilannya kayak teroris kalau sekarang, ya, berjanggut, ini berjubah, gagah begitu. Ngajinya dari mana? Dari Muhammad bin Abdul Wahab di sana, di Saudi. Dia berubah, memurnikan. Makanya ada perang Padri. Perang Padri yaitu perang melawan adat istiadat yang didukung oleh Belanda. Yang itu ada khurafat, takhayul, syirik, diperangi. Itulah pahlawan, pahlawan akidah, pahlawan kebenaran. Nah, ini kita hati-hati. Jadi kalimat Wahabi itu sebetulnya nggak diakui oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan murid-muridnya, tapi ditujukan, dilakopkan atau dituduhkan. Tapi sekarang sudah ma'ruf. Yang disebut Wahabi sekarang maksudnya adalah orang-orang yang telah belajar atau menimba ilmu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini sangat sekali tidak berbahaya. Ya, lain dengan Wahabi yang ketika Abdul Wahab bin Abdurrahman Rustum itu memang khawarid ibadiyah. Saya pernah diskusi seperti ini di UIN, diundang. Pembicaranya diantaranya Muqsid Ghazali, pengganti daripada Ulil Absar, dan ngabalin itu. Ngabalin saya, nama pengamat intelijen itu Wawan Purwanto. Ya, saya terangkan salah satunya tentang Wahabi. Ya, gini bapak-bapak kan orang yang berakal, ilmiah, kumpulkan aja bukunya Muhammad bin Abdul Wahab, di mana lembaran-lembarannya, cari di situ kalau ada yang mengajarkan untuk teror, ya, mengajarkan radikal ekstrim, kita bedah. Saya sebutkan buku-bukunya, Ushulus Tsalatsa, ya, atau Kitabut Tauhid, Kashfus Syubhat, Qawaidul Arba'ah dan seterusnya. Tidak ada Ar-Risalah kepada Qabail, ya, terus sirah Nabi SAW, talkhis sirah Nabi, enggak ada. Kan kalau manusia dilihat dari karyanya kan, kayak istilah kita itu, kalau macan mati meninggalkan belangnya. Ingat loh, macan bukan orang. Kalau manusia dari apa? Ya, dia karyanya. Ulama dikenal itu dari bukunya. Imam Syafi'i, apa bukunya, apa karyanya? Imam Bukhari, dilihat dari kitab Sahih Bukhari dan kitab-kitab yang lainnya. Begitu juga Muhammad bin Abdul Wahab, lihat kitabnya. Kalau ada satu bab atau dua bab mengajarkan membunuh, mengajarkan teror, ya, kitab apa, halamannya berapa, itulah keilmiahan. Akhirnya ketika diskusi itu tidak ada yang jawab, profesor-profesor. Ya, akhirnya ya istilahnya, nah ini sekali lagi jangan mudah menuduh. Oh, ini kelompok teroris, oh ini Wahabi teroris. Wahabi yang mana? Kalau Wahabi Abdul Wahab bin Abdurrahman Rustum memang teroris, memang dia menyebar teror, membunuh keturunan sahabat dan ahlu sunnah. Ya, tapi kalau istilah Wahabi sekarang dikaitkan dengan orang yang telah belajar lulusan Madinah, tidak ada. Mereka menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Bahkan mereka sangat membantu program-program pemerintah untuk menerangkan haramnya radikalisme, terorisme begitu. Ya, kan nggak mengganggu, orang janggut kan nggak mengganggu kan. Orang pakai celana cingkrang mengganggu nggak? Di kantor mengganggu nggak enak kelihatannya, nggak begitu kan? Ya, yang nggak enak kelihatannya nggak pakai apa-apa. Orang pakai purda kok mengganggu? Nggak ada, itu biarin aja. Ya, saya rasa itu saja. Wallahu a'lam. Iya, untuk pertanyaan saya, tahun 2013 saya datang ke menjenguk seorang pimpinan redaksi di Trans 7. Kemudian ada kameramen yang minta diruqyah.
karena dia mimpi buruk, sering ketindihan. Kemudian saya ruqyah, jinnya menunjukkan eksistensinya, jadi bunyi gitu kan. Akhirnya jadi sebuah tayangan. Ya, dari situ produsernya ngeliat, wah kayaknya bagus nih. Nah, sebagian orang, guru-guru saya, kawan-kawan saya nggak suka. Kenapa? Ngapain kamu ikutan dakwah di TV yang hari ini menyiarkan perdukunan, besok nyiarin ruqyah, cuma campur-campur gini, kamu bantu. Kan ada yang sebagian guru-guru dan kawan-kawan saya yang begitu. Terus waktu itu di 2013 di Indonesia ini marak penipuan atas nama terapi yang dilakukan oleh ustadz-ustadz. Tapi berkedok ustadz, aslinya dukun. Dari mulai duit puluhan ratusan juta sampai pencabulan. Saya menginginkan umat ngerti ini loh ruqyah dari Rasulullah SAW. Jadi saya dengerin nasihat dari guru dan ustadz-ustadz saya yang lain. Dakwah aja udah. Akhirnya saya dakwah 2013 sampai kemarin. Dan selama itu, selama hampir 2 tahun saya dengerin nasihat mereka. Kamu antum ngaji lagi lah, kebanyakan ngeruqyah kamu. Akhirnya saya kemarin diminta tanda tangan kontrak untuk melanjutin jadi host. Saya nggak mau. Akhirnya ana mau kuliah deh. Akhirnya saya milih kuliah lagi di Utsman bin Affan, bahasa Arab dan Al-Quran. Itu kenapa? Karena saya mau ngimbangin nih. Kayaknya udah cukup deh 2 tahun di media. Dan kenapa para asatidz nggak mau masuk ke TV-TV seperti itu? Karena memang fitnah ya. Ya, contohnya yang gampang. Saya diminta hadir ke acara Bukan Empat Mata untuk mengenalkan ruqyah. Itu hujatannya banyak sekali. Yang menghujat kawan-kawan sendiri. Ngapain di sono? Pikiran saya, umat Islam banyak yang belum tahu. Jangan-jangan banyak yang masih melakukan kesyirikan. Saya datang hari itu, masya Allah, sebelah kanan saya semuanya dari komunitas kuda lumping, muntah masal. Ada penyanyinya, ya penyanyinya, semoga Allah memberi hidayah kepada kita semua. Itu jomplang dari kursi. Itu cuma apa? Baca ayat kursi Ar-Likas Al-Falaq An-Nas dengan niat mengusir yang mengganggunya. Artinya hari itu saya ngelihat Allah tunjukkan bahayanya kesyirikan. Jadi ada masalah, tapi memang ada fitnah. Fitnahnya apa? Ya ada cewek cantik, ya itu kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ditanya kenapa ustaz-ustaz kok nggak mau? Ya karena menjauh dari fitnah. Dan saya juga, saya rasa 2 tahun buat saya cukup. Saya pengen ngaji lagi, saya pengen kuliah lagi. Tapi tetap saya masih berdakwah ruqyah di TV dakwah, Faisal TV. Ya, mungkin ini juga nanti Yusna TV. Wallahu a'lam. Mungkin dari saya itu ya. Jadi kita doakan aja semoga media-media Islam makin kuat, media-media dakwah makin kuat, dan ustadz-ustadz makin eksis di mana-mana sehingga umat tercerahkan. Jadi negeri ini jadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bukan jadi negeri yang radikal, ekstremis, dan negeri yang tauhidnya murni insyaallah. Di mana sunnah-sunnah Rasulullah ditegakkan. Mungkin dari saya segitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada? Kelihatannya cukup. Cukup insyaallah. Ustaz, kita udah lewat jam 8. Baik. Mungkin ada baiknya kita tutup dengan doa, Ustaz. Iya, silakan. Silakan. Tutup. Yang terakhir kan. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya rabbal alamin, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang murni tauhidnya ya Allah, yang namamu dimuliakan ya Allah, yang sunnah-sunnah Rasulmu sallallahu alaihi wasallam ditegakkan ya Allah. Negeri yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang baik, yang bagus, yang tentram, yang aman, yang makmur, yang sejahtera, yang kami semua dapat ampunanmu, mendapatkan rahmatmu. Dan jadikanlah semua kelompok-kelompok umat Islam bisa bersatu dalam tauhid dan sunnah, bisa meningkatkan ukhuwah Islamiyah,
tasamuh terhadap ikhtilaf. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin, dan kumpulkan kami bersama orang-orang yang kami sayangi, bersama saudara-saudara kami, bersama pemimpin-pemimpin kami. Kumpulkan kami semua di dalam surga yang paling tinggi ya Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.